Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ananda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Ustaz Iqbal dalam pelajaran fikih untuk kelas 7. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan memberikan kelancaran pemahaman terhadap ananda sekalian dalam pelajaran fikih kali ini. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan toharah, ma huwa toharah, apa itu toharah, ya. Kemudian juga sudah dibahas macam-macam najis. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan hadas. Nah, di sini Anda bisa lihat ya di halaman 5 dari buku yang bisa di-download di Play Store. Silahkan dicari fikih kelas 7 sehingga nanti Anda bisa membaca materi fikih dari HP ya, sehingga tidak ketinggalan materi yang saya coba sampaikan. Jadi kita akan bahas tentang macam-macam hadas dan cara bersuci ya. Hadas ada dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Apa itu hadas kecil? Yaitu keadaan seseorang yang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu ya. Apabila tidak ada air maka baru boleh diganti dengan tayamum ya. Jadi hadas itu adalah keadaan seorang yang sedang tidak suci, dan kemudian agar ia bisa menjadi suci, bisa melakukan aktivitas sholat, bisa membaca Al-Quran, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Nah, apa yang menyebabkan orang berhadas kecil ya? Yang pertama adalah karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul atau dubur. Artinya adalah dia buang air kecil atau buang air besar. Jadi apabila Anda sekalian buang air kecil atau buang air besar, maka Anda sekalian sedang dalam posisi hadas kecil. Untuk bersuci, untuk menjadikan diri kita ini suci kembali, maka harus dengan berwudu ya. Nah, kemudian yang kedua, karena hilangnya akal, baik disebabkan karena mabuk, gila, atau kemudian tidur. Jadi orang yang tidur kemudian dia bangun, maka dia dalam kondisi hadas kecil. Dia tidak boleh melakukan aktivitas ibadah. Contoh, dia sudah berwudu, tapi kemudian menunggu waktu sholat dia tertidur, maka wudunya tadi sudah tidak sah untuk dikerjakan untuk syarat sebagai sholat, sehingga dia harus berwudu kembali ya. Nah, kemudian karena menyentuh kemaluan, nah ini yang mungkin sering dilakukan oleh ananda sekalian ketika berada di kamar mandi segala, atau ketika mau berganti pakaian tersenggol dengan kemaluannya, maka itu juga bisa menyebabkan kita berhadas kecil. Sehingga apabila sudah tersentuh dengan kemaluan kita sendiri, maka hendaknya kita berwudu ya. Nah, kemudian di sini ini yang masih menjadi perdebatan sebenarnya antara bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Sebagian masyarakat kita beranggapan bahwasanya itu membatalkan wudu dan sebagian tidak. Jadi ini juga termasuk dari hal-hal yang membatalkan wudu kita, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada 4 faktor ya yang menyebabkan hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seorang yang sedang tidak suci, kemudian agar ia menjadi suci kembali maka dia harus melakukan mandi besar. Nih ya, harus mandi besar. Tidak bisa hanya dengan wudu, tidak bisa. Nah, kecuali ketika dia hendak mandi besar, dia tidak mendapati air. Ada seorang sahabat ketika sedang junub, sedang berhadas besar, dia tidak mendapati air. Dia bergulung-gulung di gurun ya, karena di Arab adanya gurun. Nah, dia kemudian bergulung-gulung di situ,
Karena mengingat tayamum hanya pakai debu, berarti kalau mandi besar, kalau hadas harus diganti dengan bergulung-gulung. Kemudian terdengar kabar itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian tidak membenarkan hal itu. Beliau langsung mengatakan untuk mengganti dengan tayamum. Lagi-lagi apabila tidak didapati air. Kalau ada air maka tidak boleh bertayamum. Tayamumnya tidak sah. Apa saja hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas besar, yaitu bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan atau yang disebut dengan bersetubuh, ya, baik keluar maninya atau tidak. Jadi seseorang yang melakukan hubungan suami istri, maka dia harus mandi besar karena dia sedang berhadas besar. Yang kedua yaitu keluarnya mani, baik karena mimpi atau sebab lain. Ananda yang sudah balik di kelas 7 pernah bermimpi basah. Ketika bermimpi ternyata keluar air maninya, maka itu berhadas besar, sehingga tidak boleh hanya dengan berwudu, tapi harus dengan mandi besar. Nah, untuk yang laki-laki tadi ya, untuk yang perempuan yaitu karena haid, karena kondisi wanita yang mau masuki fase balik, dia akan keluar darah haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. Ada fasenya di mana setiap bulan perempuan keluar darah haidnya. Maka untuk membersihkan itu, setelah selesai dari fase haidnya, maka mereka harus mandi besar. Kemudian karena nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan, biasanya sekitar 30 sampai 40 hari, ya. Kemudian karena wiladah itu melahirkan. Karena meninggal dunia itu kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah, maka tidak dimandikan. Maksudnya kita memandikan orang yang meninggal dunia, maka perlu diniatkan untuk mandi besar. Nah, kalau orangnya yang meninggal ini sedang berjihad di jalan Allah, maka tidak perlu dimandikan. Jadi maksud di sini meninggal dunia itu yaitu kita memandikan orang yang sudah menjadi jenazah. Jadi jenazahnya itu sebelum dikuburkan maka dia harus dimandikan dengan mandi besar. Ya, itu perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar ya. Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa melihat catatannya kembali sehingga nanti hal-hal ini menjadi poin-poin yang perlu dipahami oleh Ananda sekalian. Kemudian alat-alat bersuci ya. Alat bersuci itu kita bisa melihat ada air ya, atau yang disebut dengan istinja. Istinja itu apa saja yang digunakan untuk bersuci. Nah, di sini kita melihat ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5 macam. Ada air mutlak atau tahir mutahhir, suci mensucikan, yaitu air yang belum bercampur dengan apapun, dengan benda yang lain. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan sumber mata air. Nah, itu disebut dengan air mutlak, sehingga sifatnya suci dan mensucikan ya. Nah, sebenarnya ini yang paling pokok untuk Ananda pelajari ya. Dan yang lain selebihnya dari ini, nah itu nanti ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air kopi, air teh ya, yang sudah berubah bentuknya, maka dia suci tapi tidak bisa mensucikan, artinya tidak bisa digunakan untuk berwudu ya. Yang jelas di bagian ini untuk Ananda sekalian pahami ya, air mutlak atau tahir mutahhir. Kemudian bersuci dari kotoran. Bagaimana cara bersuci dari kotoran atau istinja ya, beristinja. Kita beristinja itu menurut istilah, ini yang perlu dipahami, istilah-istilah seperti ini. Bersuci sudah buang air besar atau buang air kecil, itu namanya istinja ya. Beristinja dengan air, bersuci dari kotoran tadi ya. Apabila tidak air, maka boleh dengan batu ya, dengan daun, kemudian kayu
kemudian kertas, atau sekarang boleh ditambah dengan tisu. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita mengetahui ya, beristinja atau bersuci dari buang air besar, buang air kecil itu dengan air, batu, daun, kayu, kertas, dan tisu ya. Kalau untuk sekarang, nah itu kita perlu belajar adab buang air ya. Adab buang air nih di sini ya. Adab buang air. Yang pertama apa? Mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC. Pada waktu mau masuk WC, ini sebelum masuk ya, baru di luar pintunya membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, insyaallah Anda sudah hafal ini ya. Kemudian ketika keluar mendahulukan kaki kanan ya. Nah, ketika keluar sudah berada di luar ya, keluar kaki kanan, berada di luar, maka mengucapkan ghufronaka. Nah, mengucapkan ghufronaka atau alhamdulillahilladzi. Nah, sini alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani ya. Jadi bisa dua doa ini ketika keluar dari WC. Pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki, maksudnya apa? Biar nanti ketika keluar kita tidak terkena najis. Bagi memang tempat-tempat yang perlu, tapi bagi tempat-tempat yang dirasa memakai alas kaki itu tidak boleh, malah membuat kotor, maka jangan memakai alas kaki. Istinja atau bersuci tadi hendaknya menggunakan tangan kiri ya. Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti kemudian pengayaannya bisa Anda baca materi ini di bukunya masing-masing ya, sehingga nanti Anda sekalian bisa lebih memahami apabila penjelasan Ustaz Iqbal belum secara menyeluruh atau belum jelas begitu. Nah, kita masuk ke tata cara bersuci ya. Tata cara bersuci yaitu yang pertama adalah wudu ya. Yang pertama adalah wudu. Apa saja yang dilakukan ketika wudu? Yaitu niat. Niatnya adalah menghilangkan hadas ya. Berwudu menghilangkan hadas kecil atau hadas besar ketika nanti Anda hendak mandi besar ya. Niat itu penting. Nah, niat itu tidak perlu dilafadzkan, tapi perlu untuk ditanamkan di dalam hati ya. Sehingga ini tidak perlu dibaca yang di sini ya. Ini tidak perlu dibaca. Kemudian membasuh kedua telapak tangan ya. Kemudian yang ketiga matmadah, berkumur-kumur, istansyaqa, memasukkan air ke dalam hidung, istinsyar, mengeluarkan air. Nah, kemudian sempurnalah cara berkumurnya. Jadi berkumur-kumur, masukkan air, kemudian dikeluarkan, kemudian masukkan air ke dalam hidung ya, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, itu namanya istinsyak dan istinsyar. Kemudian membasuh wajah ya, membasuh kedua tangan sampai ke siku ya, mengusap sebagian kepala atau mengusap kepala ya. Nah, ini mengusap kepala dari depan sampai belakang, kemudian ke depan lagi telinga ya. Nah, membasuh telinga, kemudian kaki ya. Nah, kemudian membasuh kaki. Nah, di sini malah membasuh kakinya lupa dimasukkan mungkin ya. Nah, ini harusnya membasuh kaki. Kemudian tertib urutannya dari mencuci tangan sampai membasuh kaki, dan yang terakhir al-muwalat. Muwalat itu berkesinambungan. Tidak boleh nanti habis basuh kepala, basuh kakinya diselang 1 jam, tidak boleh. Tapi basuh kepala langsung membasuh kaki, sehingga tidak boleh berselang lama antara satu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, kemudian mandi ya. Nah, cara yang berikutnya yaitu mandi. Mandi besar ini maksudnya ya. Tata cara mandi wajib, yang pertama adalah membersihkan kemaluannya terlebih dahulu ya, membersihkan bagian vital masing-masing, kemudian ini mengucapkan bismillahnya ini di luar ya.
mengucapkan bismillah di luar tidak boleh, di dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi tidak boleh mengucapkan asma Allah. Nah, berniat. Jadi sebelum masuk kamar mandi niatkan dulu hendak melakukan mandi besar, sehingga ketika niat ya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, di situ kita sudah benar-benar berarti ketika masuk kamar mandi hendak melaksanakan mandi besar ya. Kemudian berniat untuk niat mandi besar menghilangkan hadas besar, atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Ini lagi-lagi tidak perlu dibaca ya. Dimulai dengan apa? Membasuh kedua telapak tangan ya, kemudian anggota wudhu. Nah, jelas dimulai dari membasuh anggota wudhu untuk sholat, dibasuh semua ya. Nah, kemudian mengguyurkan air, nah, dimulai dari kanan ya ke kepala, jari kita ini menyela-nyela rambut ya, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri ya, kemudian di sela-sela jenggotnya rambut, baru kemudian mengguyur ya, menyiramkan air ke seluruh tubuh kita ya. Setelah berwudu kemudian menyela-nyela tadi, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh ya. Setelah itu sabunan seperti mandi biasa, tapi semua harus terkena air dari rambut sampai ujung kaki. Jangan lupa gosok gigi pakai sabun, pakai sampo ya. Nah, kemudian selesai dari situ kita berwudu. Selesai ini sudah semuanya, maka berwudu kembali. Nah, wudu itu menunjukkan kalau kita sudah selesai dari mandi wajib ya. Kemudian tayamum. Nah, ini tayamum, membaca basmalah dan berniat bismillah ya. Kemudian niatnya niat hendak tayamum lepas dari hadas kecil atau hadas besar. Nah, ini lagi-lagi tidak perlu dibaca ya. Yang pertama, bagaimana tayamum itu? Tadi baca bismillah ya. Kemudian yang kedua, memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan, atau ke benda-benda yang dirasa itu berdebu. Nah, jadi benda-bendanya berdebu. Contoh ini, Ustaz Iqbal, ke tembok ya. Nah, diletakkan, pukulkan ya. Kemudian ditiupkan sedikit. Ditiup. Nah, setelah ditiup diusapkan ke muka. Nah, ya. Kemudian lagi ditiup itu kalau memang debunya terasa cukup banyak. Kemudian di sini tangan ya, 1 2 ya. Jadi 1 begini caranya. Kemudian balik ke sini, dari sini ke punggung telapak tangan ya. Nah, kemudian tertib. Sehingga tayamum tadi baca bismillah, kemudian meletakkan di permukaan benda yang ada debunya, kemudian wajah dan tangan ya. Itu saja, tidak sampai kaki. Hanya wajah dan telapak, wajah dan punggung tangan kanan dan kiri. Kemudian istinja, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar kecil dengan air sampai bersih. Jadi yang utama memang dengan air ya. Nah, kemudian baru dengan benda-benda yang lain yang dirasa tadi bisa membersihkan kemaluan yang sudah mengeluarkan kotoran air kecil maupun air besar. Ya, Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga jelas, semoga Anda bisa memahami apa yang Ustaz Iqbal sampaikan. Apabila dirasa belum paham, silakan diulang-ulang lagi videonya sehingga nanti pemahamannya bisa sempurna dari awal sampai akhir kita menjelaskan tadi. Nah, sampai pada akhirnya kita ada soal latihan fikih untuk kelas 7. Yang pertama adalah bagaimana cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil? Apa perbedaan najis dan hadas? Apabila ada air, bolehkah tayamum dilakukan? Jelaskan yang kamu ketahui tentang istinja. Apa saja adab buang air kecil ya. Ini soalnya, silahkan Anda kerjakan dan dikumpulkan hari ini ya. Hanya 5 ini ya.
hanya 5 ini, sehingga sepertinya tidak perlu waktu yang lama. Nah, untuk santri pondok